Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Sudah minggu yang kedua pada bulan Desember ini. Kita diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita semakin mendekat pada akhir tahun. Dan kita akan meninggalkan tahun 2021 dan masuk 2022. Saya sangat percaya semangat dalam diri kita. Meskipun pandemi belum berakhir, tapi saya berdoa saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Tokoh yang kedua yang kita akan pelajari pada minggu ini sesuai dengan tema besar penyerahan diri tokoh-tokoh seputar peristiwa Natal adalah Yusuf. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tokoh yang kedua ini saudara sekalian, Yusuf adalah seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sama dengan Maria, dia adalah juga seorang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan. Kalau tidak saudara sekalian, maka akan apa yang dialami dalam peristiwa itu, bisa saja dia mundur saudara sekalian sebagai calon suami daripada Maria. Tetapi penegasan daripada Roh Kudus atau penegasan daripada malaikat Tuhan dalam mimpi yang disampaikan kepada Yusuf, saudara, itu membuat dia menjadi teguh. Itu membuat dia menjadi keputusannya makin mantap untuk terus melangkah di dalam rencana tersebut. Yang menarik dari Yusuf, saudara sekalian, sebetulnya dia ingin saudara sekalian supaya kondisi ini tidak diketahui oleh banyak orang. Makanya Alkitab berkata, karena Yusuf suaminya yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ada keinginannya untuk coba apa? Supaya tidak lagi artinya meneruskan akan rencana-rencana pernikahan dan seterusnya tersebut. Tetapi Yusuf disadarkan oleh malaikat Tuhan. Di sini adalah letaknya saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang memiliki karakter penyerahan diri kepada Tuhan. Tiga hal sederhana daripada diri Yusuf. Yang pertama, Yusuf berani melakukan firman Tuhan. Yusuf berani melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Dia tahu bahwa ada permasalahan di hadapannya. Dia tahu ada resiko antara relasinya dengan Maria yang sudah mengandung karena Roh Kudus. Tapi dia berani untuk melakukan firman Tuhan. Berani untuk mengambil keputusan. Makanya dia dengan senang hati terus mengerjakan rancangan Tuhan baginya. Saya sangat berdoa. Semua kita anak Tuhan, mari kita berani melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Yusuf menjaga nama baik Maria. Karakter yang luar biasa saudara sekalian dari seorang Yusuf adalah dia jaga nama baik. Dia tidak mau saudara sekalian nama Maria itu menjadi jelek. Nama Maria saudara sekalian menjadi diumbar di mana-mana. Atau nama Maria saudara sekalian dijelek-jelekkan oleh orang sekelilingnya saudara. Tapi Yusuf menjaga. Dan saya percaya justru ini adalah hal yang sangat luar biasa dan sangat penting. Menjaga nama baik adalah sesuatu yang sangat prinsip yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena nama baik lebih berharga daripada segala hal. Dan Yusuf melakukannya itu dengan cara bijaksana. Dapatkah kita belajar saudara sekalian menjaga nama baik orang lain? Sehingga relasi kita tetap terjalin dengan baik dengan orang tersebut. Saya berdoa, mari kita belajar seperti Yusuf. Yang ketiga, Yusuf taat firman Tuhan, walau dia harus berjuang dengan sangat keras. Yusuf taat firman Tuhan meski dia berjuang dengan sangat keras. Bagaimana perjuangannya saudara sekalian? Jelas. Alkitab berkata saudara sekalian di dalam ayatnya yang ke-24, Matius 1 dikatakan begini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamainya Yesus.
Ada perjuangan yang dilakukan oleh Yusuf. Supaya apa? Supaya firman Tuhan disampaikan kepadanya itu menjadi kenyataan. Tidak hanya dalam pasal 1, nanti pasal 2 saudara baca, pasal 3 saudara baca, ketika Maria telah melahirkan, lalu Yusuf bersama dengan dia, bagaimana mereka harus menghindar pergi ke Mesir dari kejaran daripada kekejaman pada zaman itu oleh kerajaan Romawi. Yusuf berjuang dengan sangat luar biasa. Kenapa dia berjuang? Karena dia mentaati firman Tuhan. Doa saya, semua kita semua bersama-sama memiliki pola hidup sama seperti Yusuf yang belajar melakukan tuntunan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.